Shalom NDC People, kita masih di tema bulanan Strengthening Family. Seneng banget ya bisa kembali nemenin Anda di pembahasan kali ini. Sebelum kita mulai masuk ke materi, yuk kita ingat lagi ayat hafalan kita, Mazmur 127 ayat 1a. Ya, ayatnya itu bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, hari ini kita mau bedah materi dari Revive NDC Ministry tentang Healthy Family Parameters atau parameter keluarga yang sehat. Dan ada satu data yang lumayan bikin kaget sih dari sumber kita. Betul, yang di Amerika itu kan? 36% dari semua perceraian ternyata adalah grey divorce alias perceraian di usia 50 tahun ke atas. Yang pernikahannya udah puluhan tahun. Angka segitu tuh bikin kita mikir keras ya. Soalnya cerai di usia senja itu jarang banget disebabkan oleh satu ledakan masalah yang mendadak gitu. Yang apa ya? Akumulasi panjang. Nah, itu dia. Kalau kita bedah fenomena ini, akar masalahnya justru karena keluarga tersebut berjalan pakai mode autopilot. Jadi bayangin aja, konflik kecil dibiarin, komunikasi cuma sebatas basa-basi. Terus tiap hari cuma duduk sebelahan di sofa, tapi sibuk scrolling layar HP masing-masing. Ya, benar banget. Berjam-jam gitu. Tanpa sadar mereka tuh bukan lagi ngebangun rumah, tapi malah lagi bangun tembok tak kasat mata yang makin lama makin tebal. Wah, analogi ngebangun tembok tadi ngena banget sih. Dan lucunya, ini nyambung banget sama poin di Revive kita hari ini. Membangun keluarga yang sehat itu ternyata persis kayak kita nge-gym buat ngebentuk otot. Nggak mungkin kan kita bangun tidur, tiba-tiba punya badan six-pack bugar cuma karena hoki gitu. Sayangnya nggak bisa gitu, pasti butuh keputusan-keputusan kecil yang sangat disengaja dan dilakukan konsisten setiap hari. Nah, betul banget. Nah, disitulah letak tantangannya. Orang sering ngira keharmonisan keluarga itu terjadi secara natural begitu aja. Padahal, ya butuh kesengajaan. Kalau kita tarik dari materi R5 ini, intinya ada 3 ciri utama keluarga yang sehat. Oke, apa aja tuh ciri-cirinya? Yang pertama, cara berkomunikasi. Prinsipnya sederhana, tapi luar biasa menantang. Lambat berbicara dan cepat mendengar. Jujur aja ya, apalagi pas lagi capek atau emosi, bawaannya pasti pengen ngegas duluan kan? Susah banget buat ngerem mulut. Makanya, ini jadi parameter yang krusial. Saat kita secara sengaja nahan diri buat nggak langsung membalas, dinamikanya berubah drastis. Kata-kata yang keluar akhirnya dirancang untuk membangun. Bukan sekedar cari menang, apalagi melukai ego pasangan atau anak ya. Betul. Lalu parameter kedua adalah cara mengambil keputusan. Pertanyaannya, apakah keluarga ini selalu menjadikan firman Tuhan sebagai filter utama sebelum melangkah? Di zaman sekarang kita lebih gampang googling atau ikut-ikutan tren kan, dibandingkan bener-bener nyari tahu apa yang Tuhan mau untuk rumah tangga kita. Mm-mm. Jadi harus punya fondasi keputusan yang jelas, bukan cuma hitungan untung rugi secara logika manusia. Terus untuk parameter yang ketiganya apa? Yang ketiga adalah cara memperlakukan satu sama lain. Keluarga yang sehat itu punya motivasi dasar berupa kasih yang murni. Baik itu perlakuan ke pasangan, orang tua, anak, maupun saudara. Menarik ya, soalnya kadang anehnya kita malah bisa jauh lebih sopan dan sabar sama orang asing atau teman kantor. Seringnya gitu memang. Dibandingkan sama orang di rumah sendiri, mungkin karena kita merasa udah terlalu dekat, jadi cenderung take it for granted. Nah, berbicara soal ngelawan arus autopilot ini, ada nggak sih contoh dari materi kita tentang seseorang yang sukses mutus siklus tersebut? Ada satu contoh klasik yang menarik banget buat dibedah. Ingat tokoh Yosua di Alkitab. Di Yosua 24 ayat 15b, dia bikin satu pernyataan yang sangat tegas. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, itu semacam mission statement atau batas kepemimpinan yang jelas banget untuk sebuah rumah tangga. Iya, dia nggak pasif nunggu keluarganya membaik sendiri. Dia menetapkan Tuhan sebagai pusat secara sadar dan sangat sengaja. Sikap berani nentuin arah inilah yang sering hilang di tengah sibuknya rutinitas keluarga modern kita sekarang. Jadi buat Anda yang lagi dengerin sekarang, coba deh ambil jeda sejenak hari ini. Kemana sih arah keluarga Anda saat ini? Apakah rumah Anda sungguh-sungguh menumbuhkan kasih atau sekedar jadi tempat singgah buat numpang tidur? Yuk kita ambil satu langkah nyata hari ini buat menyehatkan keluarga kita. Bisa mulai dari hal simpel, kayak memperbaiki nada bicara pas lagi capek, atau berani minta maaf duluan kalau ada salah.
Atau sekedar ngajak orang tua makan bareng tanpa ada distraksi gadget ya. Bener banget. Nah, terima kasih banyak sudah menemani eksplorasi kami hari ini. Mari bergabung dengan Core NDC dengan cara download aplikasi NDC di Google Play. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum Anda benar-benar kembali melanjutkan hari, coba renungkan satu hal ini. Bayangkan kalau semua interaksi harian, nada bicara, dan kebiasaan keluarga Anda saat ini direkam secara diam-diam dan dijadikan sebuah film. Kira-kira, ke arah mana akhir cerita film tersebut sedang berjalan?